Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Angkatan 36 Kelompok 4, Subkelompok 1, pada kali ini akan menjelaskan identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak dalam lingkup ASN. Sebelum masuk pada pembahasan inti, adapun definisi dari berakhlak adalah core value ASN yang ditetapkan melalui Menpan RB nomor 20 tahun 2021 sebagai panduan perilaku seluruh aparatur sipil negara yaitu PNS ataupun P3K. Berakhlak memiliki arti yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun contoh kasus pada nilai berorientasi pelayanan yaitu seperti petugas pelayanan kurang ramah dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pelayanan prima, beban kerja yang tinggi, kurangnya evaluasi kualitas pelayanan. Adapun alternatif atau solusi yang dapat dilakukan seperti pelatihan service excellent, standar pelayanan yang jelas, survei kepuasan masyarakat, monitoring pelayanan secara berkala. Nilai akuntabel. Kasus yang terdapat pada nilai akuntabel, pegawai sering terlambat dalam menyampaikan laporan kegiatan dan penggunaan anggaran tidak terdokumentasi dengan baik. Penyebabnya yakni kurang disiplin, dokumentasi tidak tertata, dan pengawasan yang kurang optimal. Alternatif solusinya yakni penerapan target dan deadline kerja, penguatan sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi berkala, serta pembinaan integritas dan tanggung jawab. Poin yang selanjutnya yakni kompeten. Kasus yang sering terjadi dalam nilai kompeten yakni pegawai mengalami kesulitan mengoperasikan aplikasi digital pelayanan sehingga pekerjaan menjadi terlambat. Penyebabnya kurangnya pelatihan, rendahnya penguasaan teknologi, kurang motivasi untuk belajar. Alternatif solusinya bimbingan teknis dan pelatihan. Kedua, program pengembangan kompetensi. Ketiga, pendampingan oleh pegawai yang lebih ahli. Serta yang terakhir adalah budaya belajar yang berkelanjutan. Kemudian nilai keempat yaitu harmonis. Adapun kasus pada nilai harmonis yaitu terjadinya konflik antar pegawai akibat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan tugas. Hal ini biasanya disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif, kurangnya sikap saling menghargai, kemudian ada ego pribadi yang tinggi. Yang dapat dilakukan alternatif solusinya yaitu mediasi dan penyelesaian konflik, penguatan komunikasi organisasi, team building, dan peningkatan budaya saling menghormati. Kemudian nilai yang kelima yaitu loyal. Adapun kasus pada nilai loyal yaitu ASN membagikan informasi internal instansi kepada pihak luar tanpa izin. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman etika ASN, rendahnya kesadaran menjaga kerahasiaan, dan pengawasan kurang optimal. Alternatif solusi yang dapat diambil yaitu sosialisasi kode etik ASN, penguatan keamanan informasi, penerapan sanksi sesuai aturan dan keteladanan pimpinan. Nilai keenam adaptif. Kasus pegawai menolak penggunaan sistem digital baru dan tetap menggunakan cara kerja lama. Penyebabnya takut terhadap perubahan, kurang menguasai teknologi, tidak memahami manfaat inovasi. Alternatif solusi yang bisa kita lakukan, pelatihan penggunaan sistem baru, pendampingan masa transisi, sosialisasi manfaat perubahan, pengembangan budaya inovasi. Nilai yang ketujuh, kolaboratif. Kasus, unit kerja menjalankan program masing-masing tanpa koordinasi sehingga terjadi tumpang tindih kegiatan. Penyebabnya, ego sektoral, komunikasi antar unit kurang, tidak adanya target bersama. Alternatif solusi yang bisa dilakukan, pembentukan tim lintas unit, rapat koordinasi rutin, penyusunan target bersama, penguatan budaya kerjasama. Selanjutnya masuk ke dalam tantangan dan strategi penerapan. Tantangan utama dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesenjangan antara pemahaman konseptual dan implementasi perilaku nyata. Yang kedua,
sistem evaluasi kinerja belum mampu mengukur aspek perilaku secara objektif. Yang ketiga, resistensi perubahan di kalangan ASN senior. Dan yang keempat, internalisasi nilai masih bersifat formalitas, belum menjadi budaya kerja. Selanjutnya masuk ke dalam strategi dan rekomendasi. Strategi dan rekomendasi dibagi pula menjadi 4, yaitu yang pertama, penguatan sistem reward dan punishment berbasis perilaku berakhlak. Yang kedua, pembangunan ekosistem belajar berkelanjutan di setiap instansi. Yang ketiga, penguatan peran role model berakhlak di setiap unit kerja. Dan yang keempat, integrasi nilai berakhlak dalam siklus manajemen ASN. Masuk ke dalam kesimpulan penerapan nilai berakhlak, yaitu 7 nilai berakhlak memberikan dampak positif nyata pada kualitas layanan publik dan akuntabilitas birokrasi. Kemudian, penerapan bukan sekedar kewajiban formal, melainkan identitas dan jati diri ASN sebagai pelayan masyarakat. Keberhasilan internalisasi memerlukan komitmen nyata dari setiap ASN dan teladan pimpinan. Dan yang terakhir, berakhlak adalah fondasi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045.